Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami membahas tentang kriptografi modern dengan metode Diffie-Hellman. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NIRAM 2022020201. Perkenalkan, nama saya Diva Aurelia dengan NIRAM 2022020523. Perkenalkan, nama saya Mahira Anjani dengan NIRAM 2022-020407. Perkenalkan, saya Elvira Aziza dengan NIRAM 2022-020414. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Diffie-Hellman. Jadi penemu Diffie-Hellman itu adalah Whitfield Diffie dan Martin Hellman. Diffie-Hellman ditemukan di Stanford University, lebih tepatnya di Amerika Serikat, pada tahun 1976. Jadi pengertian Diffie-Hellman adalah metode pertukaran kunci publik untuk menghasilkan search secret key di antara dua pihak melalui jaringan yang tidak aman, tanpa harus mengirimkan kunci rahasia secara langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Diffie-Hellman. Kelebihan yang pertama yaitu ada aman terhadap penyadapan atau sniffing karena kunci tidak dikirim langsung. Yang kedua, dasar dari banyak protokol modern seperti TLS, VPN, SSH. Yang kekurangannya, yang pertama itu rentan serangan man in the middle jika tidak ada autentikasi. Yang kedua, membutuhkan perhitungan bilangan besar seperti komputasi relatif besar. Di sini ada rumus Diffie-Hellman. Bilangan prima itu sudah kita tentukan, kita pilih angka yang sederhana karena ini perhitungan manual. Jadi kita pilih yang paling sederhana aja supaya gampang dihitung. Jadi pertama, bilangan prima itu kita simbolkan sebagai P, generator kita simbolkan sebagai J. Lalu di sini ada secret Alice. Secret Alice ini adalah kunci rahasianya si Alice yang disimbolkan sebagai A, sama secret board yang disimbolkan sebagai B. Public key Alice itu A sama dengan G pangkat A, generator dipangkatkan sama Alice. Mod P, P itu bilangan prima. Public key Bob B sama dengan G pangkat B, G itu generator, B nya itu Bob. Mod P, P itu bilangan prima ya. Yang terakhir ada shared key. Yang rumusnya itu K sama dengan B pangkat A. B itu Bob, A itu Alice. Jadi Bob dipangkatkan Alice. Mod P, P itu bilangan prima. Sama dengan Alice dipangkatkan Bob juga. Mod P, bilangan prima. Jadi di sini saya ingin membahas perhitungannya. Pertama, kita menentukan nilai primanya itu kan sudah kami tentukan sendiri, yaitu 23 dan generatornya itu 5. Kenapa kami memilih 5? Dikarenakan generator itu harus lebih kecil dari bilangan primanya. Lalu kunci rahasia dari Alice-nya itu kami tentukan 6 dan kunci rahasia dari Bob-nya itu kami tentukan 15. Masuk ke perhitungan mencari Alice, yaitu G pangkat A mod B. Pertama itu karena generator 5, saya membuat 5 pangkat 1 sama dengan 5. Lalu 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 25. Lalu 25 nya itu dikurangi sama bilangan primanya. Jadi 25 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi 2 mod 23. Lalu 5 pangkat 3 sama dengan 2 nya itu turun, lalu dikalikan sama generatornya, dapat hasilnya 10 mod 23. Lalu selanjutnya 5 pangkat 4, yaitu 10 nya itu turun dan dikalikan sama generatornya 5, jadi 50. 50 dikurang 46. Kenapa dia bisa dapat 46? Dikarenakan 50 dibagi 23 itu kan hasilnya 2, sisanya 2. Jadi 2 dikali 23 itu hasilnya 46. Makanya jadi 50 dikurang 46 sama dengan 4. Jadi 4 mod 23. Lalu selanjutnya 5 pangkat 5 itu 4 nya turun dikalikan sama generator 5, jadi 4 kali 5 itu 20. Dan selanjutnya 5 pangkat 6, yaitu 20 nya turun dikalikan sama generatornya 5, itu hasilnya 20 kali 5 itu 100. Dan
100 dikurang 92. Kenapa bisa dikurang 92? Dikarenakan 100 dibagi 23 itu sisanya 4. Jadi 4 dikali 23 itu 92. Jadi 100 dikurang 92 sama dengan 8 mod 23. Kita berhenti sampai 5 pangkat 6 dikarenakan pada IELTS kami cuman membuat kunci rahasianya 6. Jadi hasilnya itu IELTS-nya itu 5 pangkat 6 mod 23 itu hasilnya 8. Lalu saya melanjutkannya ke perhitungan Bob-nya, yaitu generator pangkat Bob mod P. Lanjutannya itu 5 pangkat 7, 8. Kenapa dia bisa 8? Karena dia diambil dari IELTS-nya, yaitu jadi 8 dikali 5 sama dengan 40. Jadi 17 mod 23 itu kenapa bisa dapat 17? Dia sama saja perhitungan seperti di IELTS. Lalu lanjut ke 5 pangkat 8, yaitu 17. Karena kenapa 17? 17 nya turun dikali 5 sama dengan 85. Jadi 16 mod 23. Seterusnya 5 pangkat 9, yaitu 16 kali 5 yaitu 80. Jika disederhanakan lagi menjadi 11 mod 23. Lalu 5 pangkat 10, yaitu 11 nya turun dikali 5 sama dengan 55. Bisa disederhanakan lagi jadi 9 mod 23. Lalu 9 nya turun, jadi 5 pangkat 11 sama dengan 9 dikali 5 itu 45. Lalu bisa disederhanakan lagi menjadi 22 mod 23. 5 pangkat 12, 22 nya turun dikali 5 sama dengan 110. Disederhanakan menjadi 18 mod 23. 5 pangkat 13, 18 nya turun dikali 5 sama dengan 90. 90 disederhanakan menjadi 21. Lalu 5 pangkat 14 sama dengan 21 dikali 5 yaitu 105. Disederhanakan menjadi 13 mod 23. Lalu 5 pangkat 15, yaitu 13 nya turun dikali 5, hasilnya 13 dikali 5 65. 65 disederhanakan jadi 19. Jadi pada babnya itu 5 pangkat 15 mod 23 itu hasilnya 19. Di sini dia pokoknya tidak boleh melebihi bilangan prima hasilnya itu. Jadi kalau misalnya hasilnya misalnya 24 itu tidak bisa karena bilangan primanya itu 23, dia harus lebih di bawah 23. Jadi setelah kita menghitung IELTS dan Bob-nya, lalu kita menghitung keduanya menjadi kunci rahasia bersama agar hasilnya bisa sama. Pertama, kita memakai B pangkat A mod P, yaitu Bob pangkat IELTS mod prima. Jadi 19 pangkat 2 itu hasilnya 361. 361 dikurang 345 sama dengan 16 mod 23. Lalu 19 pangkat 4 yaitu 16 pangkat 2 dikurang 256 sama dengan 256 dikurang 253, yaitu hasilnya 3 mod 23. Dan 19 pangkat 6, 19 pangkat 4 dikali 19 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 16 sama dengan 48. Lalu 48 nya dikurangkan dengan 45 yaitu hasilnya 2. Jadi 2 mod 23. Kunci rahasia dari IELTS dan Bob didapatkan menjadi 2. Selanjutnya adalah masuk ke dalam contoh enkripsi dan deskripsi dengan plain text T, G, D. Gunakan posisi alfabet A sebagai 1, B 2 sampai Z 26. Untuk T sama dengan 20, G 7 dan D 4. Dengan proses enkripsi C sama dengan T dikali D mod P. Untuk T sama dengan C1 20 dikali 2 mod 23 sama dengan 40 mod 23 yaitu 17. Dan untuk G 7 dikali 2 mod 23 sama dengan 14 mod 23 sama dengan 14. Dan untuk D 4 dikali 2 mod 23 sama dengan 8 mod 23 sama dengan 8. Maka hasil ciphertext adalah 17, 14, dan 8.
Selanjutnya untuk proses deskripsi adalah untuk Sepersek 1 T 17 dikali 12 mod 23 sama dengan 204 mod 23 sama dengan 20. Untuk G adalah 14 dikali 12 mod 23 sama dengan 168 mod 23 sama dengan 7. Untuk D 8 dikali 12 mod 23 sama dengan 96 mod 23 sama dengan 4. Selanjutnya ada berikut tampilan dari layout program. Pertama, kita input parameternya, kemudian kita bisa cek generator yang berapa generator yang sesuai dengan bilangan prima yang sudah kita input. Lalu keluar hasil perhitungan kunci dari public key dan share key. Kemudian masukkan pesan atau plain text yang ingin dienkripsi. Berikut hasil dari enkripsi pesan menggunakan metode Diffie-Hellman. Berikut enkripsi pesan menggunakan Diffie-Hellman. Sekian dengan metode yang kami bahas. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.